Halo semuanya, saya harap Anda tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini, Saumata Talks akan membahas mengenai ventilasi udara di sebuah apartemen. Karena mungkin banyak dari kita kan yang masih belum mengetahui seperti apa sih ventilasi udara di sebuah apartemen. Mungkin konsepnya bisa berbeda dengan rumah, mungkin juga bisa sama. Nah, oleh karena itu saya kembali bersama Bapak Agung Nugroho selaku General Manager Marketing dari PT Sutra Agung Property akan membahas lebih lanjut lagi mengenai ventilasi udara di sebuah apartemen. Yuk langsung kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo Pak Agung, gimana kabarnya? Puji Tuhan, tetap sehat, tetap aktif, dan tetap produktif. Oh, luar biasa. Oke, Pak. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai ventilasi udara di apartemen. Jadi mungkin banyak dari kita yang belum tahu gimana sih sistem ventilasi udara di apartemen. Karena mungkin kita taunya di rumah, itu kan konsepnya open space, sementara apartemen berbeda nih. Nah, Pak, saya penasaran gimana sih, Pak, ventilasi udara di sebuah apartemen? Oke. Pada bangunan bertingkat, itu biasanya menggunakan ventilasi udara yang tidak alami. Seperti yang kita kenal, yaitu dengan sebutan AC atau air conditioning. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kita mulai nih memperhatikan yang namanya saving energy, terus global warming, gitu. Oleh karenanya, saat ini desain suatu bangunan mulai memperhatikan atau menggunakan yaitu ventilasi udara yang alami, seperti pada tiap-tiap ruangan mulai ada bukaan-bukaan jendela untuk natural air itu masuk. Oh, oke, Pak. Nah, ngomongin tentang natural air nih, Pak. Nah, sistem ventilasi udara yang baik itu seperti apa sih menurut Bapak? Menurut saya, ventilasi udara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ventilasi udara itu bagus atau tidaknya, yaitu adalah yang pertama temperatur, kelembapan udara, dan pergerakan udara atau kita sebut sirkulasi udara. Itu 3 faktor itu. Namun faktor pencahayaan atau sinar matahari pencahayaan sinar matahari itu mempengaruhi juga kelembapan dan temperatur suatu ruangan. Ya, meskipun sinar matahari diperlukan untuk kesehatan karena dia mempengaruhi temperatur dan kelembapan. Jadi dalam desain suatu bangunan itu sinar matahari langsung itu akan dikurangin. Gitu. Oke, Pak. Kalau dari segi lain, Pak, mungkin dari desain ruangan gitu. Nah, faktor yang berikutnya yang mempengaruhi temperatur dan kelembapan itu juga atau sirkulasi udara itu adalah volume ruangan. Jadi desain suatu bangunan itu volume ruangan itu semakin besar volume ruangannya, dia akan membuat ventilasi udara itu semakin baik. Jadi semakin besar volume akan semakin baik, gitu ya. Nah, itu yang dominan dia mempengaruhi. Oke, jadi itu ada beberapa hal yang mempengaruhi ventilasi udara yang baik itu seperti apa. Nah, Pak, kalau di apartemen Saumata dan Saumata Suites nih, saya ngomongnya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh pengembang untuk menjaga ventilasi udara itu tetap baik? Oke. Jadi dari sisi desain itu memang kita sudah kita perhatikan untuk memaksimalkan ventilasi udara supaya baik, gitu ya. Dari sisi kita yang pertama adalah bukaan-bukaan jendela di tiap-tiap ruangan, gitu ya, untuk supaya natural air bisa masuk. Jadi tidak hanya mengandalkan dari ventilasi udara yang tidak alami atau AC itu bisa dikurangi. Terus yang kedua adalah kita menggunakan desain ruangan yang kita gunakan itu seperti dining room, living room, dan pantry atau dry kitchen-nya kita menganut open design konsep.
Jadi sehingga volume ruangannya itu bisa lebih besar. Bisa karena apa? Karena yang jadi plus point kita juga adalah floor to ceiling kita. Floor to ceiling kita sudah 3,2. Jadi ruangannya luas, ditambah tinggiannya juga cukup luas sehingga tadi saya sampaikan dari sirkulasi udara jadi lebih baik. Oke, ya karena volume ruangan ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya saya kan suka lihat juga nih sama motor tuh jendelanya besar-besar Pak gitu. Nah itu kan berarti cahaya matahari masuk tuh Pak. Oke, baik ya. Untuk pencahayaan kita di tiap-tiap ruangan sebisa mungkin kita maksimalkan pencahayaannya, yaitu dengan adanya kaca-kaca itu tadi, kaca-kaca yang lebar tadi itu. Namun demikian, sinar matahari yang masuk tetap kita sebetulnya kita kurangin supaya tidak langsung ke kaca gitu ya. Caranya yaitu dengan penambahan eksterior. Eksterior kita itu di luarnya ada sirip-sirip gitu ya, sirip-sirip atau fin lah gitu ya, fin. Nah itu terbuat dari aluminium dan dicat anodize gitu ya, yang fungsinya kan ini kan untuk mempercantik interior. Jadi kalau kena sinar matahari itu catnya itu akan ya berkilau lah seperti emas gitulah ceritanya. Nah di samping untuk mempercantik eksterior, fin itu juga berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang direct langsung ke kaca. Oke, jadi sinar matahari nggak langsung nembus ke kaca gitu ya, dikurangin, panas ya. Dikurangin. Jadi kan sinar matahari kan juga bergeser gitu kan. Jadi pada waktu dia tepat gitu kena kaca otomatis nggak bisa dikurangi. Tapi kan kalau waktu posisinya agak miring dia akan kena fin dulu langsung tidak dikurangin lah. Oke, berarti selain tampilan yang mewah di depan, di dalam juga jadi nggak begitu panas ya Pak ya. Oke. Nah berarti kita bisa simpulkan bahwa ventilasi dan pencahayaan merupakan komponen utama nih untuk kenyamanan penghuni di sebuah apartemen. Nah, kalau dari Saumata sendiri, seperti yang tadi Bapak Agung sudah jelaskan, pengembangnya sangat memperhatikan mengenai ventilasi dan pencahayaan untuk kenyamanan penghuni yang tinggal di sini. Kayak gitu ya Pak ya? Oke, mungkin cukup sekian Saumata Talks hari ini. Thank you Pak Agung udah datang. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, see you next time.